Hai sahabat desa, saya Ismi Iskandar dan kali ini saya berada dalam perjalanan menuju sebuah desa yang katanya sih desa cerdas. Barusan saya juga habis chatting nih sama kepala desanya langsung, namanya Pak Arif. Dan menurut Google, dijuluki desa cerdas karena memiliki perpustakaan desa. Selain itu, sistem pemerintahannya berbasis aplikasi. Wah, kayak di kota aja ya. Nah, sahabat desa, sekarang saya sudah ada di depan gedung Kantor Kuwu Desa Kertayasa atau kantor kepala desa. Nah, seperti yang kita lihat, gedungnya bersih dan terlihat seperti istana negara, tapi versi mininya. Langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Pagi Bu. Oh, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu sama Pak Arif, ada? Oh, ada. Mbak sudah janjian? Udah kok. Kalau sudah silahkan ditunggu sebentar, nanti akan saya panggilkan Pak Kumi. Baik Bu. Saya boleh ke sana? Oh, boleh silakan. Itu memang untuk layanan umum, Mbak. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Bagus ya Teh? Iya Pak. Nah ini namanya SIMAK, Sistem Informasi Masyarakat Kertayasa. Apa tuh Pak Simak? Pelayanan online dan informasi publik untuk masyarakat. Jadi isinya banyak, ada transparansi anggaran, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Kertayasa. Oh ini Teh Ismi ya? Oh iya, ini Pak Arif. Iya, saya perkenalkan, saya Kepala Desa Kertayasa. Saya Pak Ismi Arif. Pak. Wah menarik sekali ya. Sepertinya saya melihat ini agak jarang gitu. Apalagi pas saya klik kolom berita itu banyak prestasinya juga ya. Betul. Ini sejak tahun 2020 Teh Ismi. Ada SIMAK ini berbasis website. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Dan simpelnya sebetulnya masyarakat bisa akses melalui handphone loh. Jadi ini sudah bisa diunduh melalui Play Store. Jadi begitu mudahnya masyarakat melihat perkembangan desa. Oh ada pelayanan, Ada pelayanan, transparansi. betul. Duh saya jadi pengen banyak tahu tentang desa Kertayasa ini Pak. Baik. Nah tadi kita habis melewati Aula Serbaguna. Wah ini berarti kantornya luas banget ya Pak. Luas, cukup luas. Kalau di sebelah sana ada apa tuh Pak? Itu ruang kepala desa. Nah mari saya tunjukin. Kita masuk ke ruang kepala desa. Nah Teh Ismi, ini biasa ruangan ini saya pakai untuk menerima tamu. Wah luas juga ya Pak. Terus Ya. bersih dan bagus banget nih penataannya. Ya begitu. Silahkan duduk Teh. Oh iya Pak. Silakan Teh. Oh iya Pak, ini banyak banget nih Pak yang mau saya tanyain ke Bapak. Ya. Nah terus saya perhatikan sepertinya desa ini concernnya atau fokusnya itu ke pendidikan ya Pak? Betul, sini concernnya ke pendidikan. Awalnya sebetulnya dari saung-saung itu. Oh gitu. Saung-saung sebagai ruang-ruang diskusi. Dari tahun berapa tuh Pak? Saya create tahun 2020. Oh baru 2 tahun yang Baru lalu 2 tahun yang sebenarnya. lalu. Sebetulnya saya melihat dari SDGs itu ada desa peduli pendidikan. Wah ini pas sekali dengan karakter di desa Kertayasa. Kemudian berkembang, ada perpustakaan di desa, ada perpustakaan desa sejak tahun 2014 di sini. Di desa ada perpustakaan? Betul. Wah ini menarik banget nih. Dari perpustakaan ini tentunya berasal dari edukasi, kemudian melahirkan pemberdayaan. Nah targetnya tentu akan meningkatkan ekonomi. Oh iya. Lahir pengusaha ikan, lahir peternak magot, petani muda, petani milenial, itu semua awalnya dari perpustakaan desa. Berarti responnya positif ya Pak ya? Responnya positif. Wah ini menarik sekali. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung ke perpustakaan Boleh, kali ya? Boleh Desmi. Misi Bu. Kan Bu. Nah ini Teh Ismi, ini adalah ruang perpustakaan Insan Cita Desa Kertayasa. Dan di sebelah pojok sana ada kegiatan belajar anak-anak di bawah usia dini. Antusias anak-anak di sini untuk belajarnya sangat tinggi ya? Hai. Hai. Wah, lagi belajar apa nih? Bahasa Inggris. Udah sampai mana belajarnya?
Introduction. Di Desa Kertayasa ini fasilitasnya bener-bener lengkap banget ya, apalagi untuk masalah edukasinya. Terus Bu, yang saya mau tanyakan, sebenarnya seperti apa sih sejarah berdirinya perpustakaan yang multifungsi ini? Nanti kita ceritanya di Congkleng aja Mbak. Maaf Bu, Congkleng itu apa ya? Congkleng itu nama daripada yang diberikan oleh orang tua terdahulu bahwa namanya Congkleng. Kalau gitu langsung aja kita ke sana. Silakan Ya. Mbak. Nah, ini namanya Congkleng Teh Ismi yang tadi saya sebutkan. Oh, maksudnya itu hamparan luas yang banyak pohon-pohon gini namanya Congkleng. Iya, latar belakang berdirinya perpustakaan itu awal mulanya pada tahun 2014. Kemudian oleh Pak Agus Salim, beliau menghadap Pak Kepala Desa, BPD dan LPM untuk mendirikan perpustakaan desa. Pak Arief bilang katanya kalau perpustakaan ini tuh berbasis inklusi sosial atau Juga pelatihan petani, nah kita libatkan anak muda sehingga terbentuklah kelompok tani milenial. wah menarik juga sih, kan jarang nih ada petani milenial, kebanyakan biasanya anak milenial sekarang maunya jadi YouTuber gitu ya. Ngobrolnya sambil duduk-duduk santai, sambil mencicipi hidangan khas Desa Kertayasa. Kalau yang ini gemblong, ada yang bilang gemblong, ada yang bilang ketempling. Nah, itu dibuat dari singkong, diparut, kemudian dicetak, dibentuk, digoreng. Rasanya renyah. Boleh silakan dicoba. Wah iya, saya coba yang ini Silakan, dulu ya kali coba. ya. Kalau yang ini stik ubi unyu. Pokoknya ini semua khas dari Desa Ya, Kertayasa. betul. Wah, kembali lagi sama topik kita yang tadi nih. Ini masalah perpustakaan, sebenarnya program-program apa aja sih yang udah berjalan, Bu? Kami ada perpustakaan keliling bertujuan untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh dari perpustakaan. Kita keliling seminggu sekali, kadang 2 kali ke tiap dusun dijadwal. Pada saat pandemi, kita tidak bisa beroperasi atau membuka perpustakaan. Terinspirasilah Pintarku Pinjam Antar Buku. Meminjam buku dengan cara WhatsApp ya, melalui WhatsApp, nama, alamat, dan buku yang akan dipinjam. Kemudian nanti akan direkap lalu diantarkan ke masyarakat yang memesan buku itu. Tadi juga saya mendengar katanya ada duta perpustakaan ya. Perannya mereka tuh apa aja? Jadi bukan duta perpustakaan Oh ya iya, Teh, duta apa tuh? duta baca. Duta baca. Iya, duta baca. Oh iya. Selain duta baca juga nih Teh Ismi, kita ada duta genre. Genre di sini itu kepanjangan dari generasi berencana. Genre ini dinaungi oleh BKKBN. Fungsi adanya genre ini ada 3. Yang pertama itu seks edukasi. Yang kedua itu ada nafsa, psikotropika, dan narkotika. Dan yang terakhir itu ada pernikahan dini. Terus ke depannya nih akan ada program apa nih Pak? Nah, kedepannya sebetulnya kita akan memaksimalkan bagaimana ketika masyarakat luar masuk ke Kertayasa itu nuansanya sudah nuansa edukasi. Kayak saung-saung inovasi, kayak tempat-tempat begini dan di alam ya. Teh Ismi, kita punya program mendongeng untuk anak-anak usia dini. Tanya ini apa ya namanya? Kita undang anak-anak dari PAUD, dari RA, kita kumpulkan di satu tempat. Jadi kita ingin mengedukasi anak sejak dini, terutama kita lebih mengutamakan akhlak daripada Rasulullah SAW itu. Naon al-wujudu sifat wujud. Sifat yang pertama yang wajib ada di Gusti Allah adalah sifat wujud. Artinya Allah itu ada. Oh iya Pak, waktu kita tadi di perjalanan menuju ke perpustakaan, saya kan ngeliat tuh ada orang yang mengumpulkan celengan. Nah itu sebenarnya apa sih? Oh ya, jadi itu bagian dari pendidikan sosial masyarakat. Namanya gerakan sodakoh berjamaah. Jadi masyarakat kita ajak untuk menyisihkan dari sebagian hartanya minimal 1.000 sehari lah, tapi tidak dipaksa. Kertayasa ditunjuk sebagai dutanya di kabupaten nih.
dengan adanya gerakan sedekah berjamaah. Wah, ini nih yang saya suka dari desa ini. Jadi tidak hanya memikirkan kecerdasan secara pembelajaran saja, Ya. tapi juga akhlaknya, Betul. kemudian juga masa depannya mereka, termasuk akhiratnya gitu Betul. ya. Dan di Desa Kertayasa ini sangat menginspirasi saya sekali Pak. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama, sama-sama. Silakan Oh dilanjut iya, lagi. saya lanjut nih makannya lagi ya. Nah, ini jeruk lemon jenis California. Wah, ini umurnya berapa lama nih Pak? Usia kisaran 1,5 tahun. Ini ada petani milenialnya, Kang Ian nih, Kang Ian. Selamat Kenalkan. pagi Kang Ian. Iya, selamat pagi Teh Ismi ya. Iya. Iya. Tapi sebelum ini jadi kebun lemon ini, sebenarnya ini tempat apa nih Pak? Ini tuh sebetulnya dulunya lahan kosong. Anak-anak muda ingin memberdayakan menjadi petani. Desa memfasilitasi, termasuk anggarannya. Jadi desa menghadirkan mentor, kemudian atas dasar kajian. Kajian dari diskusi. Nah, untuk lebih jelasnya, Teh Ismi, mendingan kita ngobrol di saung. Wah, iya Biar boleh. lebih rileks. Kang Basit. Iya, Pak Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Kenalin nih. Kenalin Pak, saya Ismi. Ini ya Lagi apa nih Kang Basit nih? biasa Pak Bu lagi cari inovasi buat packaging kemasan lemon dan melati. Teh Ismi, jadi di saung ini selain ruang-ruang diskusi juga bagian dari inovasi, salah satunya digitalisasi di sini. Kalau yang di samping itu apa ya Pak ya? Oh, iya Kak Ismi, ini kan jeruk yang baru kami panen tadi. Kami juga punya produk sendiri, yaitu pupuk organik cair yang kami buat. Jadi benar-benar diskusi di sini tuh selain untuk bagaimana caranya berinovasi supaya menghasilkan sebuah produk, tapi juga bagaimana cara memasarkannya, mungkin seperti itu. Betul, awal kami bertani ini ada juga sedikit kesulitan tentang pupuk. Selain sulit untuk didapat, sekalinya ada pun itu sangat mahal. Makanya kami terinspirasi untuk membuat pupuk sendiri gitu. Jadi saung-saung yang ada di Desa Kertayasa ini selain sebagai area berkumpul juga diisi ruang-ruang diskusi. Nah, di sana ada saung yang membahas tentang bagaimana mengelola limbah organik. Nah, itu kan awalnya jadi dari masalah ini bagaimana sampah banyak berserakan belum bisa dikelola dengan baik. Muncullah dari hasil diskusi itu bagaimana ini dimanfaatkan menjadi pemberdayaan kemudian menghasilkan perekonomian. Nah, ada peternak maggot, beberapa orang, lebih dari 10 orang, mereka mengelola sampah organik. Nah, maggot itu kan baik buat pakan ikan, pakan unggas, dan sejenisnya. Itu nilai jualnya lumayan tinggi ternyata. Wah, ini sih di luar ekspektasi saya ya. Ternyata dia jauh lebih bagus lagi ya. Nah, sahabat desa, ternyata pendidikan itu bisa kita dapatkan tidak hanya di rumah ataupun di sekolah saja, tapi juga bisa di perpustakaan ataupun di saung-saung desa seperti ini. Kalau gitu, saya Ismi Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita inspiratif dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Tapi jangan pulang dulu. Kenapa Pak? Besok ada agenda kita ngariung di saung sama Pak Bupati. Pasti lebih seru. Ada Pak Bupati juga? Betul, kita akan membahas soal dunia dalam genggaman. Wah, ini kayaknya berbau-bau digital nih kayaknya Berbau ya. digital. Jadi nanti aja pulangnya membahas dunia dalam genggaman. Dunia dalam genggaman. Nah, digitalisasi ini akan dikembangkan setelah adanya aplikasi berbasis website. Kami bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang sudah mendapatkan legalisasi dari Kemendes untuk membuat tower disalurkan ke masyarakat melalui sinyal langsung, jadi tidak ada kabel yang dipasang, router dan lain sebagainya. Masyarakat bisa memanfaatkan layanan internet murah, selain bisa mendapatkan keuntungan bagi desa melalui BUMDes, PAdes, juga masyarakat lebih murah untuk
beli kuota internet. Harapannya satu periode ini sampai tahun 2025 Kertayasa betul-betul tercipta menjadi desa yang maju, makmur, agamis, juara. Saya menyambut baik terkait di Desa Kertayasa telah berlangsung pendidikan literasi digital. Ini juga dalam rangka menunjang visi Kabupaten Kuningan maju. Maknya itu makmur, hanya agamis, junya pinunjul. Kita akan mempermudah mendapatkan akses. Dari 20 desa yang ada Kabupaten Kuningan menghantarkan saya kemarin mendapatkan penghargaan sebagai Bupati Penggerak Literasi Digitalisasi. Literasi kita ingat ya, dulu di dalam Al-Quran ada perintah apa? Membaca Iqra. Penjabaran dari Iqra ini adalah literasi, belajar. Di sini juga hadir Teh Ismi ya, yang sangat luar biasa ini, jauh-jauh dari kota mau masuk ke desa. Bahwa sekarang tidak ada jarak yang memisahkan kita antara desa dan kota, semuanya menjadi satu. Terus semangat memanfaatkan teknologi dalam membangun desa, khususnya di Kertayasa akan menjadi desa yang selalu berkembang dan berkembang. Amin. Silakan, Mak. Sebelumnya terima kasih karena saya sudah diberikan kesempatan untuk langsung ngobrol sama Pak Bupati. Kemudian yang saya ingin tanyakan, apa sih rencana untuk kegiatan yang akan diadakan di Desa Kertayasa ini mengenai literasi digital ya Pak? Ya, yang tadi saya sampaikan, kita sekarang sudah zamannya menggunakan teknologi. Kita punya sumber daya manusia, alhamdulillah kita sudah punya sumber daya alam. Nah, kalau bicara akses di sini, baik kita mencari tahu, kita memberi tahu, termasuk dalam rangka kalau kaitannya dengan hasil panen, bagaimana kita akan menjual panen dengan lebih cepat lagi. Yang tadi juga sudah dilakukan oleh Kepala Desa Kertayasa ini, dimanapun kita ada di situ kita bisa melakukan. Itulah pemanfaatan teknologi. Ada sebuah ungkapan bahwa dunia dalam genggaman, namun tetap di jalan yang baik dan bermanfaat. Oke, saya kira cukup ya Teh Ismi ya. Tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita. Inspirasi muncul dari ide dan gagasan pengembangan sumber daya manusia sebagai langkah awal untuk mengembangkan potensi desa, sehingga dengan bekal pendidikan dunia dalam genggaman kita. Desa ini desa cerdas, menginspirasi. Budaya baca masyarakat diiringi dengan adat setempat membuat desa ini semakin beradab dan berwawasan. Kalau masih nggak percaya, datang aja ke sini, pasti nambah wawasan. Saya Ismi Iskandar, pamit undur diri. Sampai ketemu di perjalanan inspirasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.